Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sobat Unila TV, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda semua pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Bulan Mutiara Sucita yang akan menemani Sobat Unila TV dalam program Talkshow Sinergi Ramadan. Sebuah program yang insya Allah akan menghadirkan obrolan ringan namun penuh makna seputar kehidupan dan ibadah di bulan suci Ramadan. Sobat Unila TV, seringkali siang kita dipenuhi berbagai aktivitas pekerjaan, tugas, ataupun urusan dunia. Lalu malam datang, namun kadang berlalu begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, satu malam saja bisa lebih bernilai daripada puluhan tahun usia kita. Lalu pertanyaannya, apakah malam-malam Ramadan kita benar-benar hidup atau justru berlalu seperti malam biasa? Nah, di program Sinergi Ramadan kali ini, kita akan membahas bagaimana menjadikan malam Ramadan bukan sekedar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi malam yang penuh makna. Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pandangan kepada kita semua, yaitu Bapak Dr. Haji Jasmadi MA. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami semua berterima kasih banyak kepada Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama kami di program Sinergi Ramadan. Sobat Unila TV, setiap hari kita melewati siang dengan berbagai aktivitas. Namun, ketika malam Ramadan, suasananya terasa berbeda. Ada ketenangan, ada keheningan, dan ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya ingin memulai dari hal yang sering dirasakan banyak orang. Seringkali kita merasa Ramadan sudah berjalan, tetapi hati masih terasa biasa saja, Bapak. Nah, secara spiritual, sebenarnya apa makna dari malam yang bermakna itu sendiri, Bapak? Iya. Malam yang bermakna adalah malam di mana seorang hamba Allah itu melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amaliyah-amaliyah di malam bulan Ramadan dengan amalan-amalan wajib, mungkin yaitu dengan melaksanakan dimulai dari sholat Isya, kemudian biasanya juga ada kegiatan tausiah, dan kemudian ada juga kegiatan sholat tarawih. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, ya tentunya itu adalah semuanya untuk melaksanakan takarub kepada Allah yang dilaksanakan pada malam hari. Nah, tentunya kegiatan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memperoleh pahala dari ibadah itu dengan pahala yang sempurna. Berarti yang dimaksud dengan malam yang bermakna itu karena banyak ibadah yang dilakukan di malam hari gitu ya, Pak? Iya, jadi karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan qiyamul lail yang di dalam bulan suci Ramadan ini adalah dengan istilah sholat tarawih. Ya. Nah, dengan begitu, maka semestinya bagi kita sekalian ini
untuk ya bersama-sama ya menegakkan sholat tarawih tersebut. Baik itu eh, secara bersama-sama dengan masyarakat secara umum, dan kemudian mungkin juga dilakukan kalau tidak bisa ke masjid, ya dilakukan berjamaah di rumah. Lalu Bapak, mengapa Allah begitu menonjolkan ibadah di malam hari selama Ramadan dibandingkan di siang harinya, Bapak? Ya, karena ibadah di malam hari itu, ya, itu akan terasa lebih khusyuk dan lebih hening jika kita sekalian ini dalam melaksanakannya benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa malam Lailatul Qadar yang tadi sudah disampaikan bahwa satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan, itu kalau kita sekalian bisa mendapatkannya, itu setara dengan orang yang berumur 83 tahun atau lebih, ya, melaksanakan ibadah terus-menerus. Nah, kalau diperhitungkan misalnya, kalau para mahasiswa misalnya, mahasiswa ini misalnya diperkirakan berumur 25 tahun dan sudah menjalani puasa Ramadan sejak dari umur 10 atau 15 tahun. Kalau misalnya 15 tahun, itu berarti sudah 10 kali melaksanakan puasa. Dan kemudian kalau bersungguh-sungguh menghidupkan qiyamul lail untuk mencari Lailatul Qadar, berarti bisa dibayangkan berapa pahala yang bisa kita terima. Ya, jadi kalau misalnya 83 kali 10 tahun, itu kan sudah berapa itu? 830. Tidak mungkin ada ya umur manusia sampai 83 tahun. Ini adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad yang diperkirakan itu hanya memiliki umur sekitar 60 sampai 70 atau 80 tahun. Ya. Berarti itu tadi pahalanya dilipat gandakan ya, Pak? Ya, jadi tentunya ya sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu kepada kita sekalian ya memanfaatkan malam itu misalnya melaksanakan tadarus Al-Quran ya dengan mengisi malam bulan Ramadan, khususnya adalah di 10 akhir bulan Ramadan itu ya, dengan iktikaf ya, dan diperbanyak dengan membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyatakan kullu amali bani Adam yudha'af bi asri ila sab'i mi'atin darajatin. Wa qala azza wa jalla as-sawm fa innahu li wa ana ajzibih. Bahwa amal dari anak Bani Adam ini akan dilipat gandakan ya 10 sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Puasa itu aku yang akan memberikan pahalanya dan aku yang akan memberikan hitungan pahalanya. Jadi puasa itu adalah akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi kalau kita mengisi malamnya itu dengan membaca Al-Qur'an, kalau misalnya kita membaca dalam satu huruf itu diberikan pahala kebaikan itu 10 kali lipat.
Sedangkan dalam hadis Rasulullah itu dinyatakan bahwa alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan kemudian mim satu huruf. Jadi satu kali membaca alif, lam, mim itu sudah 30. memperoleh pahala 30. Bagaimana misalnya kalau kita dalam malam hari itu di malam Lailatul Qadar itu bisa membaca 1 juz, ya itu sudah berapa huruf yang kemudian kita baca. Dan bahkan kita punya target di bulan Ramadan itu semestinya harus bisa hatam Al-Quran. Nah, menurut hitungan dari Imam Syafi'i, ya, huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mencapai 1.027.000 huruf. Coba kalau misalnya dikalikan dengan 10, tentunya pahalanya adalah tidak terhingga. Ya, Masya Allah kan? Maka ya kesempatan semacam ini ya tentunya harus kita gunakan dengan sebaik-baik. Ya, Bapak. Dan satu hal yang juga menarik untuk kita renungkan, Bapak. Mengapa Allah merahasiakan kepastian malam Lailatul Qadar itu, Pak? Apa hikmah dan pelajaran spiritual yang bisa kita ambil dari dirahasiakannya malam tersebut itu tadi, Pak? Ya, Allah merahasiakan datangnya malam Lailatul Qadar itu pada dasarnya ingin ya bahwa khususnya di malam-malam akhir atau 10 akhir di bulan Ramadan itu setiap muslim, setiap orang mukmin itu supaya melaksanakan kegiatan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan ya di 10 akhir di bulan Ramadan itu dengan melaksanakan iktikaf, ya, mengencangkan ikat pinggang, ya maksudnya adalah tidak berbanyak makan supaya tidak istirahatnya itu tidak mengantuk dan lain sebagainya, ya sehingga benar-benar bisa konsentrasi untuk melaksanakan ibadah, terutama adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, dirahasiakan itu adalah karena untuk supaya hamba-hamba Allah itu bisa mencarinya di seluruh malam, terutama di 10 akhir di bulan Ramadan. Baik, tak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Namun, sebelum benar-benar kita tutup, ada satu pertanyaan sederhana, namun mendalam yang ingin kami bawa pulang hari ini. Bapak, sebagai nasihat penutup untuk kita semua yang sedang berjuang memaksimalkan Ramadan, apa satu kalimat atau satu zikir yang bisa kita pegang agar setiap malam Ramadan tidak berlalu sia-sia, Bapak? Ya, kita harus berpikir bahwa Ramadan datang itu merupakan bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan sekarang ini atau pada Ramadan kali ini, kita harus bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Sehingga Ramadan datang, kemudian kita tidak membiarkan begitu saja berlalu, tetapi kemudian kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita, dan kemudian kita juga bisa meraih pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang maksimal. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Bapak atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Amin. Sobat Unila TV, malam yang bermakna bukan hanya tentang seberapa banyak rakaat yang kita hitung, tetapi tentang seberapa hadir hati kita dalam setiap sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, satu malam yang kita anggap biasa, ternyata di sisi Allah justru luar biasa nilainya. Nah,
Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi momentum perubahan bagi kita semua. Terima kasih sudah membersamai kami dalam program Sinergi Ramadan. Saya Bulan Mutiara Sucita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.